Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, marilah kita membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16 hingga ke-18. 2 Korintus 5 ayat 16 hingga 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan layanan pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat bagian ini secara tidak langsung, Paulus mengatakan dengan tegas bahwa kita sebagai seorang yang telah menjadi pengikut Kristus, kita sudah diperdamaikan dengan Kristus. Oleh karenanya, dengan tegas Paulus mengatakan kepada umatnya untuk hidup di dalam karakter yang Kristus lakukan. Karakter Kristus itu harus nyata. Apa itu karakter Kristus? Karakter Kristus dapat kita lihat lewat salah satunya adalah penilaian terhadap seorang, di mana penilaian tersebut tidak didasarkan menurut ukuran manusia, melainkan menggunakan ukuran yang ada di dalam Kristus. Walaupun kita dulu mungkin menilai orang dengan ukuran manusia, tetapi sebagai orang yang telah hidup dan diperdamaikan dalam Kristus, maka kita tidak boleh lagi mengenakan ukuran manusia di dalam menilai seseorang. Yang harus kita lakukan adalah dengan menilai orang itu berdasarkan ukuran yang Kristus berikan, yaitu ukuran yang memandang dan mengedepankan hal tentang kasih. Kalau menurut ukuran manusia, kita akan memandang seseorang dengan berbagai hal yang merupakan standar yang dapat hilang kapan saja. Penampilannya kah? Tinggi badannya kah? Tingkah lakunya kah? Dan ukuran-ukuran lainnya. Tetapi karakter Kristus menekankan satu hal, yaitu rencana apa yang Tuhan miliki atas diri orang ini. Hal inilah yang membuat Paulus dengan tegas mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sebagai seorang yang hidup di dalam Kristus, telah diperdamaikan oleh Kristus, hendaknya mengukur seseorang bukan lagi dari penampilan atau sejenisnya, tetapi mendasarkan diri kepada apa rencana yang Tuhan miliki atas orang ini. Itulah yang mempertontonkan karakter Kristus yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan marilah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, melalui perenungan ini, kita benar-benar menghidupi karakter Kristus yang tidak lagi menilai orang lain menurut ukuran manusia, tetapi dalam kacamata Kristus. Bukan lagi berdasarkan penampilan ataupun hal-hal yang dapat sirna, tetapi bagaimana atau Tuhan punya rencana apa atas hidup orang ini, dan juga atas hidup kita lewat kehidupan orang ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mengenakan karakter Kristus dan menghidupinya secara nyata dalam keseharian, khususnya di dalam berelasi dengan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami boleh semakin hidup di dalam Engkau saja, mengenakan cara pandang Engkau yang tidak memandang rupa, tetapi memandang apa rencana Tuhan atas kehidupan orang lain. Ajar kami ya Bapa, untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata, yang hidup dan menyatakan karakter Kristus itu dalam keseharian kami. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian mengingatkan kembali bahwa pendaftaran ibadah hari Minggu telah dibuka bagi Bapak Ibu yang berusia 17 sampai dengan 60 tahun dapat mendaftarkan lewat link pendaftaran berikut ini, yaitu bit.ly/newnormalgki_CCR, atau Bapak Ibu yang berusia lansia 60 tahun ke atas silakan mendaftarkan diri lewat grup lansia. Bagi mereka yang berusia di bawah 17 tahun dan masih sekolah di kelas 3 SMP sampai dengan 3 SMA, silakan mengikuti ibadah remaja GKI Cicurug yang diadakan setiap 9 pagi. Link pendaftaran ibadah tertera di bagian ini, Forms GLE yang tertera di layar kita ini, atau dapat diakses lewat grup WA Remaja GKI Cicurug. Bagi mereka yang berusia di bawah usia remaja tadi, yang berusia khususnya di atas 12 tahun atau 12 tahun ke atas sampai dengan 14 tahun, atau SMP kelas 1 sampai dengan SMP kelas 2, silakan mengikuti kelas Immanuel setiap jam 9 pagi di ruang kelas Immanuel secara onsite. Remaja pun juga sama, secara onsite di ruang remaja yang baru. Dan bagi yang kelas dari Batita sampai dengan SD kelas 6, silakan mengikuti kebaktian secara online di channel Komisi Anak GKI Cicurug setiap jam 8 pagi. Pendaftaran untuk ibadah umum ditutup tanggal 15 Januari atau hari Sabtu jam 11 malam. Untuk ibadah remaja ditutup pada hari Sabtu tanggal 15 Januari jam 8 malam. Kiranya kita boleh bersama-sama beribadah dan juga senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan lewat persekutuan-persekutuan yang dilayankan oleh GKI Cicurug. Tuhan Yesus memberkati.